batu lumpang kecil. Oke, batu lumpang kecil ini. Nah, itu nampak jelas ya. Itu Gunung Welirang. Atau Gunung Penanggungan itu, Lur. Itu Gunung Penanggungan, Lur. Yang di kawasan sini. Kita berada di Desa Kertosari, Dusun Kertosari, menyusuri jejak-jejak peradaban yang ada kisaran makam ya. Ini Kecamatan Kutorjo, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Ini ada makamnya, ada 2. Coba kita masuk makam, menyusuri sisa-sisa peradaban zaman dahulu yang ada di makam. Kita sudah mendapati jejak-jejak kekunuan yang ada di sini. Kita tadi sudah berdoa. Ini ada batu kayak menhir gitu, yang difungsikan sebagai batu nisan ya, Kang ya. Kita ditemani sama Majapahit satu duduk. Itu kan ada batu teracak kan? Ini Kang. Ini ada batu teracak. Ya, memang ternyata ya. Nah, ini batu teracak Kang. Ini ada batu teracak. Mana? Itu, iya, itu loh Kang. Ini lah. Iya. Seperti sebuah cekungan-cekungan ya. Ya, kayak batu teracak. Tapi memang di sini ya, di makam ini, Mbak, ini sangat misterius, Mbak. Ya. Kekunuannya itu seakan-akan ada peninggalan perah Majapahit, Mbak. Ya. Kemudian batu candinya itu luar biasa sekali, banyak dan sangat besar-besar sekali. Itu Kang, ada batu menhir itu tadi. Iya. Di sini juga ada semacam menhir yang difungsikan sebagai nisan. Dia ada 2. Dia ada 2 semacam menhir yang difungsikan sebagai batu nisan di sini. Di makam ini kita akan mendapati sebuah jejak kuno dan yang sangat kuno ya, seakan-akan prah Majapahit, tapi sebelum kerajaan Majapahit. Di bawah pohon kepuh raksasa. Di bawah pohon kepuh raksasa ini. Nah ini ada sebuah gundukan misterius. Jadi gundukan misterius juga ini. Coba kita akan mengelilingi gundukan misterius ini, Pak. Nah, mulai dari sini. Memang seakan-akan sebuah bukit kecil penuh dengan boulder-boulder atau batu-batu alam yang cukup banyak. Nah, ini dikelilingi sungai atau irigasi. Nah, yang kemudian area persawahan yang cukup luas di sini. Nah, di sini. Ini banyak batu candinya ya. Nah, di sini. Ini contohnya ini batu bata kuno Kang. Iya, batu bata kuno yang ukurannya cukup besar. Itu memang cukup banyak kan. Jadi di bawah tanah ini, ke dalam tanah ini, memang ada batu-batu candi serta batu bata kuno yang cukup banyak juga. Fragmen-fragmennya itu cukup banyak. Ini Lur, batu kuno. Kemeleler, Pak. Ini gembletak ini. Kemeleler. Ini remik-remikannya banyak sekali ya. Luar biasa itu, Pak. Coba kita cabuti rumputnya ya, Pak ya. Kita bersihkan rumputnya, Pak ya. Coba kita bersihkan rumputnya. Di sini itu ada bukti historis yang menjadi saksi akan sebuah peradaban masa silam. Nah, di sini ada jejak-jejak peradaban kuno, yaitu balok-balok batu candi. Balok-balok batu candi yang cukup besar. Nah, ini umpak batunya ini terguling ya. Coba kita berdirikan ya. Nah, ini umpak batu yang kita berdirikan. Coba kita bersihkan ya di sini. Nah, di sini juga ada sebuah menhir atau lingga gitu, Mbak ya. Lingga, batu-batu umpak yang cukup banyak gitu. Balok batu candinya juga sangat besar. Itu Paulus ya Kang, termasuk Kang. Apa? Paulus. Lingga itu
Palus, Mbak. Oh, Paulus. Apa? Palus ya. Palus. Kelamin pria sebagai lingga, itu alat kelamin pria. Mana Kang lingganya? Jadi di sini juga ada pinggiran-pinggiran candi, Mbak. Ya, ini pinggiran candi. Terlihat dari ini hiasan pinggiran candi ini yang memang terpendam di dalam tanah, Pak ya. Ini dugaan sebelum itu Kang ya? Iya. Sebelum Majapahit ya? Diduga Pramajapahit. Di sini ada umpak-umpak kecil yang menandakan dahulunya juga ada semacam gazebo atau pendopo kecil untuk menaungi sesuatu yang ada di tengah. Kalau batu candinya itu cukup besar. Dahulunya mungkin, nah ini sebagai lantainya. Berarti ini candi besar ya Kang ya? Nah, candi besar diduga. Nah ini ada fragmen pipisan. Ini fragmen pipisan yang pecah. Di sini ada cekungan yang biasanya memanjang di sini. Nah, di sini fragmen pipisan. Nah, coba ini. Nah, balok batu Semutnya waker. sangat besar. Nah, ini balok batu candi yang cukup besar ini dikumpulkan. Nah ini Kang ada kayak pahatan itu, apakah ini prasasti Kang? Nah, ini jejak apa namanya? Sebuah pedestal atau landasan yang di tengahnya biasanya itu ada yoni atau lingga yang didirikan. Mungkin lingganya itu seperti ini. Ini coba roboh kita berdirikan ya lingganya ini ya. Lingganya itu coba kita berdirikan. Nah, ini jejak lingga. Jejak lingga ini. Nah, jejak lingga. Jadi di sini ada umpak-umpak, termasuk umpak kecil. Jadi umpak-umpak kecil ini terlihat dari bentuknya umpak kecil. Nah ini termasuk. Nah ini fragmen pipisan. Bentuk-bentuk apa namanya? Ini bentuk-bentuk kemuncak yang fragmennya. Jadi semacam kemuncak di sini ada hiasan, cuman ini fragmen jadi pecah ya. Di sini. Karena di sini jejak ada sebuah peradaban kuno, Mbak ya, yang cukup luar biasa sekali memang. Dan dikumpulkan oleh warga di sebuah gundukan di tengah makam. Jadi sebelum menjadi makam, terlihat di sini memang ada sebuah unsur-unsur yang bersifat pemujaan, persajian itu pada masa lalu, termasuk kemudian diduga sebuah mandala kadewa guruan. Itu kan ada. Ini. Nah, ini juga batu besar kotak ya, Mbak ya. Batu besar kotak seperti kentongan. Ini juga balok-balok. Ini kan. Ini kayaknya itu nah ini bolong-bolong. Iya, ini balok batu candi yang sangat berukuran besar ini ya. Ini juga sangat besar yang pakai landasan ini, banyak sekali. Ini diduga memang sangat erat kaitannya berhubungan dengan sebuah tempat pemujaan pada masa kuno, Pak. Pemujaan pada masa kuno, pada masa kerajaan kuno. Nah ini luar biasa masih. Ini termasuk ya sanggar pamujan ya? Nah, semacam pemujaan atau sanggar pamujan. Nah, ini ada lubang, Pak. Pohon yang sangat raksasa ini, pohon kepo, Pak ya. Pohon kepo. Nah, ini ada lubang misterius, Pak. Ini kayak gua gitu. Nah, kita ketemukan gua di dalam pohon. Ini sangat besar sekali. Juga mungkin ada makhluknya, Pak ya, mungkin di dalam. Iya. Makhluk jutaan tahun bisa sembunyi di situ, Kang. Ini semacam apa ya? Kayak ular. Ular ya, Pak. Iya. Ini digundukan. Gundukan ini sangat misterius, Mbak. Ini perlu diekskavasi, Mbak. Gundukan ini. Pasti di dalamnya ada semacam sebuah benda bertuah yang disembunyikan oleh leluhur kita, Mbak. Di dalamnya ini mungkin ada sesuatu. Karena ini gundukan yang sangat misterius sekali. Gundukannya ini penuh dengan bongkahan batu yang sengaja ditinggikan. Kemudian seiring berjalannya waktu ditumbuhi pohon kepo raksasa ini, pohon kepo raksasa yang sangat. Itu pohon apa Kang, ngebolong juga kan? Ini pohon, kalau nggak salah ini pohon kecacil. Pohon kecacil yang cukup tua, ini juga berlubang, Mbak ya. Jadi kita juga ekstra hati-hati karena memang hal-hal seperti ini bisa jadi itu menjadi sarang ular karena di sekitar persawahan. Karena persawahan sendiri juga merupakan tempat banyaknya tikus-tikus yang kemudian tikus itu adalah kesukaan dari makanan-makanan ular. Dan ular-ular tersebut, nah ini, Pak, kita temukan batu lumpang, Pak. Nah ini, Pak, ini, Pak, ada batu lumpang kecil. Tapi batu lumpang kecil ini diduga memang berhubungan dengan persajian, Mbak, pada masa kuno, Mbak. Jadi bukan batu lumpang untuk menghaluskan padi atau menumbuh padi, Mbak, atau menumbuh biji-bijian, Mbak. Ini kelihatannya batu lumpang yang berhubungan dengan persajian kepada bangunan kuno, gitu, Mbak. Ini, Mbak, lumpang persajian. Jadi ini luar biasa sekali ya, bongkahan batu batanya. Ada gundukan ini, gundukan ini sangat misterius.
gundukan ini benar-benar sangat misterius dan sangat perlu diekskavasi nama gundukan ini. Barangkali ada Di tengah gundukan ini. ya barangkali ada penampakan makhluk astral gitu kan. Iya, biasanya memang terutama kalau malam hari ya, pohon-pohon raksasa, pohon besar, batu-batu kuno ini apalagi suasananya itu sangat wingit Mbak ya. Ini dan lembab tentunya Mbak, lembab sekali suasananya ini. Ini memang diduga memang kalau malam hari terutama pada malam-malam tertentu ini menjadi Ngumpulnya. semacam kerajaan gaib gitu loh Pak. Ya. Kerajaan gaib gitu. Nah, apakah ini sisa-sisa dari zaman kerajaan gaib kan? Kalau yang terindra secara empirik bisa kita raba gitu ya, itu memang ini jejak sejarah historis, sejak kerajaan-kerajaan masa lalu, terutama kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan sebelumnya. Tetapi ketika bangunan-bangunan kuno itu terbengkalai gitu Mbak, terbengkalai dan ditinggalkan, tidak terurus, bahkan liar, bahkan ditumbuhi rumput-rumput liar, itu dalam tradisi kuno, kepercayaan kuno, itu juga dihuni oleh arwah-arwah jahat, dihuni oleh roh-roh jahat Pak. Nah itu semacam kerajaan gaib gitu loh Pak. Semacam kerajaan gaib. Itu kepercayaan kuno. Ini ada pohon anggrek Pak, yang cukup lebar dan jadi mungkin situs-situs ini itu perlu dirawat ya, perlu dilestarikan, ditata lagi. Ini tidak hanya sebagai fungsinya ritual magis, tetapi sebagai saksi historis akan inspirasi dan motivasi sebuah kejayaan peradaban masa lalu. Seperti Majapahit memiliki prestasi yang membanggakan dalam memayungi seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit yang ada di Trawulan Mojokerto. Ini sebuah kebanggaan yang harus dilanjutkan dan kita sebagai generasi muda wajib melanjutkan kejayaan kembali. Majapahit juga sangat aneh.